Seorang dokter cantik berdiri dengan wajah dingin di lorong rumah sakit. "Obe ya Obe, kerjaannya memang cuma bikin kotoran makin kotor." Kalimat itu meluncur ringan dari bibirnya, sementara seorang pria berseragam lusuh hanya menunduk, menahan semua hinaan tanpa melawan. Hari demi hari, penghinaan itu dianggap biasa. Tak ada yang membela. Tak ada yang peduli. Sampai suatu malam, dokter yang sombong itu ambruk sendirian di lorong sepi. Napasnya tersengal, nyawanya di ujung waktu. Tak ada keluarga. Tak ada rekan kerja. Dan orang pertama yang menemukannya adalah Obe yang selama ini ia anggap tidak berarti. Saat dokter itu membuka mata dan mengetahui siapa yang menyelamatkan hidupnya, satu hal berubah selamanya. Namun pertanyaannya, apakah penyesalan masih berarti ketika nyawa sudah hampir hilang? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan share serta tulis di kolom komentar dari mana asal kalian, agar kami semakin semangat membagikan kisah penuh makna ini. Rumah sakit Permata Husada berdiri megah di tengah kota, menjulang dengan dinding kaca yang memantulkan cahaya pagi seperti simbol kemajuan dan status. Dari luar, bangunan itu tampak dingin, rapi, dan sempurna. Di dalamnya, dunia berputar tanpa henti. Suara langkah kaki beradu dengan lantai marmer, bunyi roda ranjang pasien berderit pelan, monitor medis berdetak teratur, dan aroma khas antiseptik memenuhi setiap sudut ruangan. Setiap hari, ratusan manusia datang dan pergi dengan harapan yang berbeda-beda. Ada yang datang membawa kecemasan, ada yang pulang dengan senyum lega, ada pula yang keluar dengan kepala tertunduk dan mata kosong. Namun bagi rumah sakit ini, semuanya sama: angka, data, prosedur, dan jadwal. Pagi itu, seperti biasa, aktivitas sudah padat sejak matahari belum sepenuhnya naik. Perawat berlalu lalang membawa berkas, dokter muda berdiskusi di lorong, dan petugas administrasi sibuk di balik meja resepsionis. Di tengah kesibukan itulah, Dokter Citra Permatasari melangkah masuk. Ia selalu datang tepat waktu, bahkan cenderung lebih awal dibandingkan dokter lain. Jas putihnya tersetrika rapi tanpa satu pun lipatan. Rambut hitamnya diikat sederhana namun elegan, mempertegas garis wajah cantik yang sering dipuji banyak orang. Sepatu hak rendahnya mengetuk lantai dengan ritme pasti, seolah setiap langkah adalah pernyataan, "Aku tahu siapa diriku, dan aku pantas berada di sini." Orang-orang secara refleks menoleh. Sebagian tersenyum sopan. Sebagian menyingkir memberi jalan. Bukan hanya karena ia cantik, tetapi karena reputasinya. Dokter Citra Permatasari adalah salah satu dokter spesialis paling diandalkan di Permata Husada. Rekam medisnya bersih. Tingkat keberhasilan penanganannya tinggi. Pasien-pasien kelas atas sering meminta namanya secara khusus. Direktur rumah sakit pun menaruh kepercayaan besar padanya. Namun ada satu hal yang selalu sama dari wajahnya, tanpa senyum. Baginya, senyum hanyalah formalitas yang tidak perlu. Ia datang untuk bekerja, bukan untuk bersosialisasi. Setiap interaksi harus efisien, langsung pada inti, dan tidak membuang waktu. Dalam pikirannya, rumah sakit bukan tempat untuk basa-basi. "Pagi, Dok," sapa seorang perawat muda dengan suara ramah. Citra hanya mengangguk singkat tanpa menoleh. Langkahnya tidak melambat. Di kepalanya, jadwal hari ini sudah tersusun rapi. Pasien pertama jam 8, lalu operasi ringan, kemudian konsultasi lanjutan. Semua harus berjalan sesuai rencana. Ia membenci keterlambatan, kesalahan kecil, dan orang-orang yang tidak bekerja dengan standar tinggi. Sementara itu, di sudut lain rumah sakit yang jarang diperhatikan siapapun, seorang pria berseragam abu-abu sedang mendorong troli sampah medis dengan hati-hati. Namanya Bagus. Troli itu tidak ringan. Isinya kantong-kantong plastik kuning dan hitam, berisi limbah medis yang harus dipindahkan sesuai prosedur. Bau samar obat-obatan dan cairan pembersih menyatu. Namun Bagus sudah terbiasa. Tangannya menggenggam pegangan troli dengan kuat. Langkahnya pelan tapi pasti. Seragamnya sederhana.
Kemeja abu-abu dengan logo rumah sakit di dada, celana gelap, dan sepatu kerja yang mulai menunjukkan bekas pemakaian. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Jika orang-orang melihatnya sekilas, mungkin mereka tidak akan mengingat wajahnya 5 menit kemudian. Wajah Bagus tenang. Matanya sedikit menunduk, bukan karena takut, melainkan karena sudah menjadi kebiasaan. Ia terbiasa melihat lantai, memastikan jalannya aman, memastikan troli tidak menyenggol siapapun. Di tempat seperti ini, kesalahan kecil bisa berakibat besar. Setiap langkahnya penuh perhitungan. Setiap gerakannya berusaha tidak mengganggu. Bagus sudah bekerja di Permata Husada selama bertahun-tahun. Ia hafal hampir setiap lorong, setiap pintu darurat, setiap jadwal pengangkutan sampah medis. Ia tahu jam-jam sibuk dan jam-jam sepi. Ia tahu dokter mana yang ramah, mana yang dingin, dan mana yang sebaiknya dihindari. Dan ia juga tahu satu nama yang selalu membuat dadanya sedikit mengeras. Dokter Citra Permatasari. Bukan karena kagum. Bukan karena benci. Lebih tepatnya, karena pengalaman. Bagus pernah berpapasan dengannya berkali-kali. Kadang di lorong, kadang di ruang penyimpanan alat, kadang di dekat lift khusus staf medis. Setiap kali itu terjadi, Bagus selalu berusaha menepi, memberi jalan, dan menjaga jarak. Namun tidak semua orang puas hanya dengan diberi jalan. Pagi itu, ketika Bagus mendorong troli melewati lorong utama lantai 2, langkahnya terhenti. Mas. Suara itu dingin dan datar. Bagus refleks berhenti dan menoleh. Di depannya berdiri Dokter Citra. Alisnya sedikit berkerut. Ini jalur steril, kata Citra tanpa basa-basi. Kenapa troli sampah lewat sini? Bagus menelan ludah. Maaf, Dok. Jalur belakang sedang ditutup karena perbaikan. Saya sudah izin ke pengawas. Alasan selalu ada, potong Citra. Tapi prosedur tetap prosedur. Jangan bikin pekerjaan orang lain terganggu. Nada suaranya tidak meninggi. Justru itu yang membuatnya terasa lebih menusuk. Dingin, tenang, dan penuh penilaian. Bagus menunduk. Baik, Dok. Saya pindahkan lewat jalur lain. Citra tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan melanjutkan langkahnya, seolah percakapan itu tidak pernah ada. Tidak ada, terima kasih. Tidak ada, tolong. Tidak ada pengakuan bahwa Bagus juga sedang menjalankan tugasnya. Bagi Citra, Bagus hanyalah bagian dari latar belakang. Seperti dinding, lantai, atau pintu otomatis yang terbuka sendiri. Bagus menarik napas pelan. Ia memutar troli dan mencari jalur alternatif yang lebih panjang. Waktu tempuhnya bertambah. Punggungnya mulai terasa pegal. Tapi ia tidak mengeluh. Ia sudah terbiasa. Di benaknya, ia sering bertanya, apakah benar manusia dinilai dari seragam yang ia pakai? Namun pertanyaan itu selalu ia simpan sendiri. Hidup telah mengajarkannya satu hal penting. Tidak semua pertanyaan perlu diucapkan. Ketika siang menjelang, rumah sakit semakin ramai. Pasien berdatangan, keluarga menunggu dengan wajah cemas, dan dokter bergerak cepat dari satu ruangan ke ruangan lain. Citra berada di pusat kesibukan itu, memberi instruksi, membaca hasil pemeriksaan, dan mengambil keputusan penting. Semua orang mendengarkannya. Sementara Bagus, setelah selesai mengangkut sampah medis, berganti tugas membersihkan area tertentu. Ia mengepel lantai ruang tunggu dengan gerakan teratur. Tangannya cekatan, seolah pekerjaan itu telah menyatu dengan tubuhnya. Beberapa orang lewat tanpa melihatnya. Beberapa hampir menyenggol embernya. Tak satu pun bertanya siapa dia. Dan Bagus tidak menuntut untuk dilihat. Namun, tanpa disadari siapapun, dua dunia itu terus berjalan berdampingan. Dunia yang dipenuhi jas putih, gelar, dan kehormatan. Dan dunia yang dipenuhi seragam abu-abu, kerja sunyi, dan kesabaran. Mereka berada di satu gedung yang sama. Menghirup udara yang sama. Berpijak di lantai yang sama.
Namun jaraknya terasa begitu jauh. Bagus tidak tahu bahwa suatu hari nanti, lorong-lorong yang ia lalui dengan kepala tertunduk akan menjadi saksi perubahan besar. Citra tidak tahu bahwa orang yang ia anggap tak penting akan menjadi bagian dari hidupnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Hari itu berlalu seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada tanda-tanda. Hanya dua manusia yang berjalan di jalur masing-masing, belum menyadari bahwa takdir sedang perlahan mendekat. "Mas, bisa kerja yang benar nggak sih?" Suara itu memecah keramaian lorong lantai 2 rumah sakit. Tajam, dingin, dan penuh ketidaksabaran. Beberapa kepala refleks menoleh. Bagus yang sedang mendorong troli sampah medis langsung berhenti. Roda troli berdecit pelan sebelum akhirnya diam. Tangannya mengencang di pegangan besi, bukan karena marah, melainkan karena sudah hafal betul nada suara itu. Ia menoleh perlahan. Dokter Citra Permatasari berdiri beberapa langkah di depannya. Jas putihnya tetap bersih, kontras dengan troli yang penuh kantong limbah medis. Wajah cantiknya tampak kesal. Alisnya sedikit terangkat seolah kehadiran Bagus adalah gangguan yang tidak seharusnya ada. "Maaf, Dok," ucap Bagus pelan, hampir tenggelam oleh suara aktivitas di sekitarnya. Ia tidak berani menatap langsung. Matanya tertuju ke lantai, ke noda kecil yang belum sempat ia bersihkan. Ia sudah tahu, apapun penjelasannya, tidak akan mengubah apapun. Citra mendengus pendek. Suara itu kecil, tapi cukup untuk didengar orang-orang di sekitar. "Obe ya Obe," katanya tanpa menurunkan volume suara. "Kerjaannya memang cuma bikin kotoran makin kotor." Kalimat itu melayang di udara. Tidak berteriak, tidak pula marah. Justru diucapkan dengan tenang, seolah itu adalah fakta yang wajar, tidak perlu dipertanyakan. Beberapa perawat yang sedang berjalan berhenti sejenak. Ada yang saling pandang. Ada yang berpura-pura sibuk dengan berkas di tangan. Tidak ada yang tertawa, tapi juga tidak ada yang membela. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada kata-kata itu sendiri. Bagus menelan ludah. Dadanya terasa sedikit sesak, namun wajahnya tetap tenang. Ia sudah belajar mengendalikan ekspresi. Di tempat seperti ini, menunjukkan perasaan hanya akan memperpanjang masalah. "Iya, Dok," jawabnya singkat. Ia lalu memutar troli dan melanjutkan pekerjaannya. Langkahnya tetap pelan, ritmenya sama seperti sebelumnya, seolah tidak ada apa-apa yang baru saja terjadi. Padahal di dalam kepalanya, kalimat itu berulang. Kerjaannya memang cuma bikin kotoran makin kotor. Bagi sebagian orang, itu mungkin hanya hinaan kecil. Bagi Bagus, itu hanyalah satu dari sekian banyak kalimat serupa yang sudah ia dengar selama bertahun-tahun bekerja di sini. Awalnya, ia sempat merasa panas, merasa harga dirinya diinjak. Namun seiring waktu, perasaan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih sunyi, lebih dalam. Seperti luka lama yang tidak lagi berdarah, tapi tetap terasa sakit saat disentuh. Di ruang ganti OB, beberapa rekan kerjanya pernah bertanya, "Kenapa sih, Gus, kamu nggak pernah jawab kalau dihina begitu?" Bagus hanya tersenyum kecil. Kalau dijawab, besok-besok malah tambah panjang. Ia tahu betul bagaimana dunia bekerja. Orang-orang dengan seragam putih dan gelar panjang sering merasa punya kuasa lebih. Dan orang-orang seperti dirinya harus pandai menempatkan diri agar tetap bisa bertahan. Sementara itu, Citra sudah melangkah pergi. Insiden itu selesai begitu saja baginya. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada pikiran lanjutan. Bagus hanyalah gangguan kecil dalam jadwal padatnya. Ia masuk ruang dokter. Langsung berganti topik dengan perawat lain. "Pasien di ruang 3 hasil labnya sudah keluar." "Sudah, Dok," jawab perawat cepat. Citra mengangguk. Fokusnya sepenuhnya kembali pada pekerjaan. Bagi dirinya, profesionalisme berarti tidak mencampur-adukan perasaan dengan tugas. Dan Bagus bukan bagian penting dari dunia profesionalnya. Di sisi lain lorong, Bagus berhenti sejenak di dekat pintu darurat. Ia mengatur napas.
Bukan karena lelah mendorong troli, melainkan karena hatinya perlu waktu untuk kembali tenang. Ia menatap pantulan dirinya di kaca pintu. Seragam abu-abu. Wajah sederhana. Tidak ada yang istimewa. Ia bertanya dalam hati, bukan untuk pertama kalinya. Apa memang segitu rendahnya aku di mata mereka? Namun pertanyaan itu tidak pernah mencari jawaban. Ia sudah tahu jawabannya, dan ia memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Hidupnya tidak hanya berhenti di lorong rumah sakit ini. Ia punya alasan sendiri untuk tetap bekerja dengan jujur dan sabar. Ia kembali mendorong troli, melewati perawat-perawat yang masih berbisik pelan. Dokter Citra emang gitu ya? Iya, sih. Tapi OB juga kan kerja. Kalimat-kalimat itu terputus sebelum sempat menjadi pembelaan nyata. Semua orang punya batas. Dan di rumah sakit ini, batas itu seringkali ditentukan oleh jabatan. Bagus tidak berharap simpati. Ia hanya ingin menyelesaikan tugasnya hari itu dengan baik. Baginya, kerja adalah bentuk tanggung jawab, bukan alat untuk mencari penghargaan. Saat sore menjelang, lorong-lorong mulai sedikit lebih sepi. Namun rasa perih di dadanya masih tersisa. Ia tahu, besok mungkin hal yang sama akan terulang. Lusa, minggu depan, entah sampai kapan. Dan itulah yang membuat hinaan itu menjadi biasa. Bukan karena tidak sakit, melainkan karena terlalu sering terjadi. Bagus telah belajar satu hal pahit. Ketika hinaan datang setiap hari, manusia akan berhenti bereaksi, bukan karena kuat, melainkan karena lelah. Ia tidak tahu bahwa sikap diamnya suatu hari akan diuji dengan cara yang jauh lebih besar. Ia tidak tahu bahwa dokter yang sama, dengan kata-kata dinginnya, akan berada di posisi paling rapuh. Untuk saat ini, ia hanya tahu satu hal. Hari ini, seperti kemarin, ia harus tetap berjalan. Dengan kepala tertunduk. Dengan hati yang tetap utuh. Setiap hari, hinaan itu datang. Tidak selalu dengan suara keras. Tidak selalu dengan kata kasar. Kadang hanya berupa tatapan merendahkan. Kadang berupa kalimat pendek yang dilemparkan seolah bercanda. Dan kadang, diucapkan terang-terangan di depan orang banyak. Pagi itu, rumah sakit sedang ramai. Ruang tunggu penuh pasien dan keluarga yang duduk berderet. Sebagian terlihat cemas, sebagian lagi menatap layar ponsel tanpa benar-benar fokus. Suara pengumuman bergema pelan dari pengeras suara. Bagus sedang membersihkan area dekat ruang konsultasi. Ia bergerak hati-hati, memastikan lantai kering agar tidak ada yang terpeleset. Ember dan alat pelnya ia geser perlahan ke samping saat melihat seseorang akan lewat. Di saat itulah suara itu terdengar. Kalau bukan karena rumah sakit butuh OB, kata dokter Citra dengan nada datar namun jelas, orang seperti kamu nggak akan berguna di sini. Kalimat itu tidak diucapkan dengan marah. Justru diucapkan seperti pernyataan biasa. Beberapa pasien menoleh. Seorang perawat menghentikan langkahnya. Udara seolah mengeras selama beberapa detik. Bagus berhenti mengepel. Tangannya diam di atas gagang pel. Ia bisa merasakan panas merambat pelan di dadanya. Bukan karena kata-kata itu baru, tetapi karena tempat dan caranya diucapkan. Di depan pasien. Di depan orang-orang yang tidak ia kenal. Namun wajahnya tetap tenang. Tidak ada perubahan berarti. Ia hanya menunduk sedikit lebih dalam. Iya, dok, ucapnya pelan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada penjelasan. Tidak ada bantahan. Citra menatapnya sekilas, lalu beralih ke perawat di sampingnya, membicarakan hal lain seolah tidak terjadi apa-apa. Seakan Bagus hanyalah benda mati yang tidak perlu diingat lebih lama. Beberapa detik kemudian, aktivitas kembali berjalan. Pasien kembali menatap layar. Perawat kembali berjalan. Dunia berputar lagi. Dan Bagus melanjutkan mengepel. Gerakannya tetap rapi. Air pel digerakkan maju mundur dengan irama teratur. Jika ada yang memperhatikannya, mereka mungkin mengira ia sama sekali tidak terpengaruh. Padahal di dalam dirinya, ada percakapan panjang yang tak pernah keluar.
Ia ingat masa-masa awal bekerja di rumah sakit ini. Masih muda. Masih menyimpan harapan bahwa kerja keras akan otomatis dihargai. Ia pernah mencoba menjawab dengan sopan. Pernah menjelaskan. Pernah menunduk sambil berharap pengertian. Namun setiap upaya itu selalu berakhir sama. Hinaan baru, nada yang lebih tinggi, atau cap sebagai OB yang kebanyakan alasan. Sejak saat itu, ia belajar bahwa diam bukan berarti setuju. Diam bukan berarti bodoh. Dan diam bukan berarti tidak punya harga diri. Diam adalah pilihan. Pilihan untuk bertahan. Pilihan untuk menjaga pekerjaan. Pilihan untuk tidak memperpanjang konflik yang tidak akan ia menangkan. Bagus tahu betul posisinya. Ia hanyalah OB. Tidak punya jabatan. Tidak punya kuasa. Tidak punya orang dalam. Satu kata yang salah bisa berarti teguran. Dua kata bisa berarti surat peringatan. Tiga kata bisa berarti kehilangan pekerjaan. Ia punya tanggungan. Ia punya hidup di luar rumah sakit. Dan itu lebih penting daripada melampiaskan ego sesaat. Di ruang istirahat OB, rekan-rekannya sering membicarakan Dokter Citra dengan suara pelan. Dokter itu emang pinter, tapi mulutnya, iya, tajam banget. Kasihannya, yang kena OB terus. Bagus biasanya hanya mendengarkan. Kadang tersenyum tipis. Kadang tidak berkomentar sama sekali. Bukan karena ia paling sabar, melainkan karena ia paling lelah. Hinaan yang datang setiap hari lama-lama berubah bentuk. Tidak lagi terasa seperti tamparan keras, tetapi seperti tekanan pelan yang terus-menerus. Tidak memar, namun membuat napas terasa lebih pendek. Di satu sisi, Bagus tahu nilai dirinya tidak ditentukan oleh kata-kata Citra. Di sisi lain, ia tetap manusia. Ada hari-hari ketika ia pulang dengan bahu terasa berat. Ada malam ketika ia terdiam lebih lama sebelum tidur. Ada kalimat-kalimat yang kadang terngiang kembali tanpa diminta. Namun setiap pagi, ia tetap bangun. Tetap mengenakan seragam abu-abunya. Tetap datang tepat waktu. Bagi Bagus, kekuatan bukan tentang melawan dengan suara keras. Kekuatan adalah tentang tidak berubah menjadi orang yang sama kejamnya. Ia bisa saja membalas. Bisa saja menyindir. Bisa saja mencari kesalahan. Namun ia memilih untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Seseorang yang bekerja dengan jujur. Seseorang yang menjalankan tugas tanpa niat merendahkan orang lain. Ia percaya, meski dunia sering tidak adil, hidup selalu mencatat dengan caranya sendiri. Hari itu berakhir seperti hari-hari sebelumnya. Citra tetap sibuk dengan dunianya. Bagus tetap menyelesaikan pekerjaannya. Tidak ada yang berubah di permukaan. Namun jauh di dalam diri Bagus, satu keyakinan semakin kuat, bahwa diamnya hari ini bukan akhir dari segalanya. Karena hidup sudah mengajarkannya satu pelajaran penting. Melawan bukan selalu berarti menang. Dan bertahan, kadang, adalah bentuk keberanian tertinggi. Nama Dr. Citra Permatasari semakin sering terdengar di setiap sudut rumah sakit Permata Husada. Di ruang rapat, namanya disebut dengan nada bangga. Di meja perawat, namanya dibicarakan dengan kagum. Di ruang tunggu pasien, namanya dipanggil dengan harapan. Pasien minta ditangani Dr. Citra. Dr. Citra jadwalnya penuh sampai minggu depan. Kalau bisa, saya tunggu Dr. Citra saja. Kalimat-kalimat itu menjadi makanan sehari-hari baginya. Prestasinya meningkat pesat. Laporan kinerjanya nyaris tanpa catatan. Beberapa kali ia mendapat penghargaan internal rumah sakit. Bahkan pernah disebut-sebut akan direkomendasikan mengikuti pelatihan khusus ke luar negeri. Ia pantas mendapatkannya. Begitu pikirnya. Ia bekerja keras. Ia disiplin. Ia jarang salah. Dan dunia membalas semua itu dengan pujian. Awalnya, Citra hanya merasa bangga. Bangga karena jerih payahnya tidak sia-sia. Bangga karena ia berhasil mencapai titik yang dulu hanya bisa ia impikan.
Namun seiring waktu, kebanggaan itu berubah bentuk. Ia mulai terbiasa dihormati. Orang-orang berdiri ketika ia masuk ruangan. Nada bicara berubah saat berbicara dengannya. Keputusan-keputusannya jarang dipertanyakan. Tanpa ia sadari, penghormatan itu perlahan berubah menjadi jarak. Dan jarak itu berubah menjadi perasaan lebih tinggi. Di benaknya, dunia mulai terbagi dua, mereka yang penting, dan mereka yang hanya pelengkap. Suatu siang, setelah menangani pasien VIP, Citra duduk di ruang dokter sambil membuka ponselnya. Sebuah pesan masuk dari atasannya. Kerja bagus, Dok. Keluarga pasien sangat puas. Ia tersenyum tipis. Bukan senyum hangat, melainkan senyum puas. Ia meletakkan ponsel, menyilangkan kaki, dan menarik napas panjang. Capek juga ya, jadi orang yang selalu diandalkan, katanya ringan pada rekan dokter di sampingnya. Rekan itu tertawa kecil. Iya, tapi kan sebanding sama hasilnya. Citra mengangguk. Dalam hatinya, ia merasa wajar jika dirinya mendapat perlakuan istimewa. Ia sudah memberi banyak untuk rumah sakit ini. Maka ia pun merasa berhak menuntut standar tinggi dari semua orang. Termasuk dari mereka yang bekerja di bawah. Di lorong, Bagus lewat sambil membawa alat kebersihan. Langkahnya pelan. Matanya menunduk seperti biasa. Ia menepi ketika melihat Citra dan rombongan dokter datang dari arah berlawanan. Citra bahkan tidak menoleh. Bagi dirinya, Bagus tidak lebih dari bayangan abu-abu yang menyatu dengan dinding rumah sakit. Ia tahu Bagus ada. Ia mengenali wajahnya. Namun keberadaannya tidak pernah benar-benar masuk dalam pikirannya. Seperti benda mati. Seperti kursi. Seperti tempat sampah. Jika suatu hari Bagus tidak masuk kerja, Citra mungkin tidak akan menyadarinya. Dan jika suatu hari Bagus menghilang, Citra tidak akan bertanya kemana. Bukan karena ia jahat, melainkan karena ia tidak terbiasa melihat ke bawah. Dalam dunianya, semua bergerak cepat. Target, jadwal, prestasi. Ia tidak punya waktu untuk memikirkan perasaan OB, satpam, atau petugas kebersihan. Mereka ada untuk memastikan dunianya tetap berjalan lancar. Dan selama semuanya berjalan rapi, ia tidak merasa perlu mengubah apapun. Sore itu, Citra menerima pujian lagi. Kali ini dari direktur rumah sakit yang kebetulan berkunjung ke ruangannya. Dokter Citra, rumah sakit ini beruntung punya dokter seperti Anda. Ucapan itu sederhana, namun efeknya besar. Citra tersenyum. Kali ini sedikit lebih lebar. Terima kasih, Pak. Saya hanya menjalankan tanggung jawab saya. Kalimat yang terdengar rendah hati, namun di dalam dirinya ada keyakinan kuat. Aku memang berbeda dari yang lain. Di sisi lain gedung, Bagus sedang membersihkan ruang kosong yang baru saja digunakan. Ia mengelap meja, menyapu lantai, memastikan tidak ada sampah tertinggal. Tidak ada yang memperhatikannya. Tidak ada yang memujinya. Namun ia tetap bekerja dengan teliti. Dua dunia itu terus berjalan sejajar. Satu dunia dipenuhi cahaya, pujian, dan penghormatan. Satu dunia dipenuhi kerja sunyi dan ketidakterlihatan. Dan Citra, tanpa sadar, semakin jauh tenggelam dalam dunianya sendiri. Ia lupa bahwa setiap jas putih tetap manusia. Ia lupa bahwa setiap seragam abu-abu juga punya harga diri. Ia lupa bahwa suatu hari, jabatan bisa luruh, reputasi bisa runtuh, dan manusia akan kembali dinilai dari hal paling dasar, kemanusiaannya. Untuk saat ini, Citra merasa berada di puncak. Dan dari puncak itu, Bagus terlihat semakin kecil. Hampir tidak ada. Malam itu, rumah sakit Permata Husada terasa berbeda. Tidak ramai. Tidak hiruk-pikuk seperti siang hari. Tidak dipenuhi langkah tergesa dan suara panggilan pasien. Jam dinding di lorong utama menunjukkan pukul 23.47. Lampu-lampu neon tetap menyala terang, namun lorong-lorong panjang terlihat kosong. Hanya sesekali terdengar bunyi roda ranjang didorong perlahan oleh perawat jaga,
atau suara pintu otomatis yang terbuka lalu menutup kembali dengan desisan pelan. Di luar gedung, hujan turun deras. Air menghantam kaca jendela tanpa henti, menciptakan irama monoton yang menambah kesan sepi. Kilat sesekali menyambar, diikuti gemuruh petir yang bergema jauh di langit. Kota seakan terbungkus kabut dan kegelapan. Citra masih berada di ruangannya. Di meja kerjanya, berkas-berkas pasien tersusun rapi. Ia menandatangani beberapa dokumen terakhir dengan gerakan cepat, lalu menutup map dan menghela napas panjang. Lembur lagi, gumamnya pelan. Bukan pertama kali. Ia sudah terbiasa. Menjadi dokter andalan berarti siap bekerja kapanpun dibutuhkan. Dan malam ini, satu kasus darurat memaksanya bertahan lebih lama dari jadwal seharusnya. Ia berdiri, merapikan jas putihnya, lalu melangkah keluar ruangan. Sepatu haknya beradu pelan dengan lantai marmer yang dingin. Lorong itu kosong. Terlalu kosong. Biasanya, ada setidaknya 1 atau 2 perawat yang berjaga di dekat ruang dokter. Namun malam itu, entah mengapa, semuanya terasa sunyi. Citra melirik jam tangannya. Sebentar lagi bisa istirahat, pikirnya. Ia berjalan menuju ruang istirahat dokter di ujung lorong. Langkahnya mantap, meski tubuhnya terasa lelah. Sejak pagi, ia hampir tidak duduk lama. Makan malam pun hanya sekadar minum kopi dan biskuit. Beberapa langkah sebelum tikungan lorong, sesuatu terasa berbeda. Awalnya hanya rasa tidak nyaman. Seperti ada beban ringan di dadanya. Citra berhenti sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma capek, pikirnya. Ia kembali melangkah. Namun kali ini, rasa itu semakin jelas. Sesak, menekan. Seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram dadanya dari dalam. Langkah Citra melambat. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Tangannya refleks menyentuh dada kiri. Napasnya terasa lebih pendek dari biasanya. Apa ini? Bisiknya. Lorong tetap sunyi. Lampu tetap menyala terang. Tidak ada satupun suara manusia di sekitarnya. Citra mencoba berjalan lagi, tapi dunia terasa sedikit berputar. Pandangannya mengabur sesaat. Dinding di sampingnya terlihat bergerak pelan, seolah menjauh. Ia berhenti lagi. Kali ini lebih lama. Tangannya menempel di dinding untuk menjaga keseimbangan. Ujung jarinya terasa dingin, namun dadanya justru panas dan sesak. Napasnya tidak beraturan. Kenapa? Ini, gumamnya lirih. Untuk pertama kalinya sejak lama, ada rasa yang tidak bisa ia kendalikan. Takut. Sebagai dokter, ia tahu tanda-tanda itu tidak normal. Namun sebagai manusia, ia masih berharap semua ini hanya kelelahan biasa. Ia mencoba melangkah sekali lagi. Langkah itu goyah. Kakinya terasa lemas, seolah tidak lagi mendukung tubuhnya. Pandangannya menghitam di tepi. Suara hujan di luar terdengar semakin jauh, semakin samar. Citra terhuyung. Jas putihnya terseret sedikit saat ia berusaha meraih apapun untuk bertahan. Namun lorong itu terlalu kosong. Tidak ada yang melihat. Tidak ada yang mendengar. Tubuhnya akhirnya menyerah. Ia ambruk di lantai lorong yang dingin. Jas putihnya menyebar tak rapi. Ponselnya terlepas dari genggaman dan terlempar beberapa sentimeter jauhnya. Napasnya terdengar berat dan terputus-putus. Lampu neon di atasnya terus menyala, tanpa peduli. Hujan di luar semakin deras, seolah menutup dunia dari kejadian kecil namun menentukan itu. Di lorong sunyi itu, untuk pertama kalinya, Dokter Citra Permatasari tidak sedang menjadi dokter. Tidak sedang menjadi sosok yang dihormati. Tidak sedang berada di puncak karir. Ia hanyalah seorang manusia yang tergeletak tak berdaya, sendirian, di tengah rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Dan tanpa ia sadari, di saat inilah takdir mulai bergerak ke arahnya. Mendekat, perlahan, namun pasti. Bagus sedang membersihkan lantai di lantai bawah ketika malam hampir sepenuhnya menguasai rumah sakit.
Jam dinding di dekat tangga darurat menunjukkan pukul 23.52. Shift malam selalu terasa lebih panjang baginya. Lorong-lorong menjadi lebih sunyi, dan suara langkah sendiri sering terdengar terlalu jelas. Namun Bagus tetap bekerja dengan ritme yang sama, menggerakkan pel perlahan, memastikan lantai bersih dan kering. Hujan masih terdengar dari kejauhan, menghantam atap dan jendela gedung dengan bunyi konstan. Sesekali angin menderu, membuat suasana semakin dingin. Saat itulah Bagus mendengar suara benda jatuh. Bukan suara keras. Bukan pula suara jelas. Lebih seperti suara ponsel atau benda kecil yang terlepas dari genggaman dan membentur lantai. Bagus berhenti mengepel. Alisnya berkerut. Di jam segini, seharusnya lorong lantai atas sudah hampir kosong. Naluri yang selama ini ia miliki sebagai orang yang bekerja di lingkungan rumah sakit langsung bereaksi. Ia mematikan alat pel, meninggalkan ember di sudut lorong, lalu berjalan cepat menuju sumber suara. Beberapa langkah kemudian, ia berlari. Sepatunya beradu cepat dengan lantai, napasnya sedikit terengah. Saat sampai di tikungan lorong lantai atas, pemandangan itu membuatnya mendadak berhenti. Seseorang tergeletak di lantai. Jas putih. Rambut hitam terurai. Tubuh tidak bergerak. Bagus mengenalinya seketika. Dokter Citra Permatasari. Dokter. Dokter. Panggil Bagus panik sambil berlutut di sampingnya. Tidak ada jawaban. Wajah Citra pucat. Keringat dingin masih membasahi pelipisnya. Dadanya naik turun tidak teratur. Napasnya terdengar berat dan terputus-putus. Untuk sesaat, Bagus membeku. Bukan karena tidak tahu harus berbuat apa, melainkan karena situasinya terlalu mengejutkan. Orang yang selama ini berdiri paling tinggi, paling berkuasa, kini tergeletak tak berdaya di hadapannya. Namun Bagus segera mengusir pikiran itu. Ia menarik napas dalam, memaksa dirinya tetap tenang. Tenang, Gus, fokus. Gumamnya pada diri sendiri. Ia memeriksa denyut nadi Citra dengan tangan sedikit gemetar. Masih ada. Lemah. Tapi ada. Ia memiringkan kepala Citra sedikit, memastikan jalan napas tidak terhalang, seperti yang sering ia lihat dilakukan perawat saat keadaan darurat. Dokter, tolong dengar saya, katanya pelan, meski tahu Citra tidak sadar. Tidak ada waktu untuk ragu. Bagus bangkit dan berlari ke dinding terdekat. Tangannya menekan tombol alarm darurat dengan keras. Suara alarm langsung memecah keheningan malam, menggema di seluruh lantai. Ia lalu mengambil ponselnya, menelepon nomor internal rumah sakit yang ia hafal di luar kepala. Ada dokter kolaps di lorong lantai 2, ucapnya cepat. Perlu bantuan medis sekarang. Setelah itu, ia kembali ke sisi Citra. Bagus melepas jas putih yang menutupi dada Citra sedikit, memastikan tidak ada tekanan yang memperparah kondisinya. Ia mengingat setiap prosedur yang pernah ia lihat, setiap pelatihan keselamatan yang pernah ia ikuti meski bukan tenaga medis. Ia bukan dokter. Ia bukan perawat. Namun ia tahu satu hal, ia tidak boleh membiarkan Citra sendirian. Bertahan, Dok, tolong bertahan, ucapnya lirih. Tangannya menopang kepala Citra dengan hati-hati. Ia terus mengawasi napasnya, memastikan tidak berhenti. Setiap detik terasa begitu panjang. Di kejauhan, suara langkah kaki mulai terdengar. Perawat jaga berlari mendekat, diikuti seorang dokter jaga malam. Apa yang terjadi? Tanya salah satu perawat dengan wajah tegang. Dokter Citra kolaps, jawab Bagus cepat. Napasnya tidak teratur sejak saya temukan. Mereka segera mengambil alih. Tandu didorong cepat. Alat medis dikeluarkan. Lorong yang tadi sunyi mendadak dipenuhi suara perintah dan langkah tergesa. Sebelum Citra dibawa pergi, seorang dokter menoleh pada Bagus. Siapa yang menemukan pasien? Saya, Pak. OB, jawab Bagus singkat. Dokter itu mengangguk cepat. Bagus. Terima kasih sudah cepat bertindak. Kalimat itu sederhana. Hanya beberapa kata. Namun bagi Bagus,
Itu terasa berbeda. Bukan pujian, bukan sanjungan. Hanya pengakuan bahwa tindakannya penting. Tandu bergerak cepat menuju Icu. Pintu otomatis menutup di belakang mereka. Bagus berdiri sendiri di lorong. Tangannya masih gemetar. Napasnya baru terasa berat sekarang. Setelah semuanya berlalu, ia menyandarkan punggung ke dinding, menunduk, mencoba menenangkan diri. Baru saat itulah ia menyadari satu hal ironis. Orang yang selama ini paling sering menganggapnya tidak berguna, malam ini sepenuhnya bergantung pada dirinya. Tidak ada rasa puas. Tidak ada rasa menang. Hanya satu perasaan yang tersisa. Lega. Bagus tidak berharap terima kasih. Tidak berharap perubahan sikap. Ia hanya tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Malam itu, tanpa jas putih, tanpa gelar, tanpa jabatan tinggi, OB yang sering dihina telah mengambil peran paling penting. Dan takdir pun bergerak satu langkah lebih dekat. Lorong menuju ruang Icu berubah menjadi jalur yang dipenuhi langkah tergesa. Tandu melaju cepat. Roda-rodanya berderit menembus keheningan malam. Lampu di sepanjang lorong menyala terang, memantulkan bayangan wajah-wajah tegang para perawat dan dokter jaga yang mengiringi di kiri dan kanan. Tekanan darah turun. Napas belum stabil. Siapkan Icu sekarang. Instruksi-instruksi pendek terdengar silih berganti, tegas dan tanpa emosi. Di dunia medis, tidak ada ruang untuk panik. Yang ada hanya waktu dan keputusan. Bagus mengikuti dari belakang. Ia tidak berlari lagi. Kakinya terasa berat, seolah setiap langkah harus ditarik dari lantai. Tangannya gemetar tanpa ia sadari. Detak jantungnya masih cepat, berdentum di telinga sendiri. Saat pintu ruang Icu terbuka, udara dingin langsung menyergap. Bau khas antiseptik terasa lebih kuat. Lampu di dalam menyala lebih terang dibanding lorong luar, membuat suasana semakin terasa kaku dan serius. Citra dipindahkan ke ranjang Icu dengan gerakan cepat dan terkoordinasi. Selang oksigen dipasang. Monitor jantung mulai berbunyi, menampilkan garis-garis kehidupan yang naik turun. Bagus berhenti tepat di depan pintu. Ia tidak berani melangkah lebih jauh. Di balik kaca tebal itu, dunia terasa berbeda. Dunia yang tidak bisa ia masuki. Dunia para tenaga medis dengan keahlian, alat canggih, dan keputusan hidup mati. Ia hanya OB. Tempatnya bukan di sana. Seorang dokter jaga keluar beberapa menit kemudian. Wajahnya serius. Keningnya sedikit berkerut. Ia melepas masker sebentar, menarik napas, lalu berbicara pada perawat di dekatnya. Untung cepat ditemukan, katanya pelan. Kalau terlambat sedikit saja, nyawanya bisa tidak tertolong. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun bagi Bagus, kata-kata itu menghantam keras. Untung cepat ditemukan. Ia menelan ludah. Dadanya terasa kembali sesak. Kali ini bukan karena lelah, melainkan karena bayangan yang baru saja terlintas di kepalanya. Bagaimana jika ia tidak mendengar suara itu? Bagaimana jika ia mengabaikannya? Bagaimana jika ia datang beberapa menit lebih lambat? Bagus berdiri di kejauhan, menyandarkan punggung ke dinding. Tangannya menggenggam erat ujung seragamnya, berusaha menghentikan gemetar yang belum juga reda. Ia menatap pintu Icu tanpa berkedip. Di balik pintu itu, ada seseorang yang selama ini memperlakukannya seolah ia tidak ada. Seseorang yang kata-katanya sering melukai harga dirinya. Namun anehnya, tidak ada sedikit pun kebencian di hatinya saat ini. Yang ada hanya satu keinginan sederhana. Selamatlah. Bagus tidak tahu mengapa perasaannya seperti itu. Ia bisa saja bersikap biasa. Bisa saja berpikir ini bukan urusannya lagi. Namun hati kecilnya menolak. Ia ingat wajah Citra saat tergeletak tak berdaya di lorong. Tanpa kesombongan. Tanpa jas putih yang rapi. Hanya manusia yang rapuh. Waktu berjalan lambat di depan ruang Icu. Jarum jam seolah enggan bergerak. Setiap bunyi pintu yang terbuka membuat Bagus menegakkan badan, berharap ada kabar.
Namun beberapa kali yang keluar hanyalah perawat yang berlalu cepat, tanpa sempat menoleh. Di kursi tunggu, Bagus duduk dengan punggung sedikit membungkuk. Tangannya terkatup, jari-jarinya saling menekan tanpa sadar. Ia tidak berdoa dengan kata-kata keras. Hanya bisikan dalam hati yang terus berulang. Tolong, jangan ambil dia malam ini. Bagus tidak tahu berapa lama ia duduk di sana. 10 menit terasa seperti 1 jam. 1 jam terasa seperti seumur hidup. Ia tidak memikirkan dirinya. Tidak memikirkan hinaan-hinaan yang pernah ia terima. Tidak memikirkan apakah Citra akan berubah atau tidak. Ia hanya ingin memastikan satu hal saja, bahwa perempuan di balik pintu itu masih diberi kesempatan. Di kejauhan, hujan masih turun. Dentingannya samar terdengar dari balik dinding rumah sakit. Malam terus berjalan, tanpa peduli pada kecemasan seorang OB yang duduk sendirian di depan ruang ICU. Bagus mengangkat wajahnya perlahan, menatap lampu di atas pintu ICU. Dalam hatinya, ia menyadari sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bahwa hidup seseorang bisa bergantung pada tindakan kecil dari orang yang tidak dianggap siapapun. Dan malam itu, ia berharap tindakannya cukup. Kesadaran datang perlahan, seperti cahaya redup yang menembus kabut tebal. Citra membuka mata dengan susah payah. Pandangannya buram. Langit-langit putih terlihat bergetar samar di atas kepalanya. Ada bunyi bip, 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 yang teratur, menusuk kesunyian ruang ICU. Napasnya terasa berat. Ia mencoba menarik napas lebih dalam, namun ada sesuatu yang mengganjal di hidungnya. Selang oksigen. Sensasinya asing dan tidak nyaman. Kepala, kenapa berat sekali? Gumamnya lemah. Tangannya bergerak sedikit, namun terasa kaku. Tubuhnya seolah tidak sepenuhnya milik dirinya. Ia mencoba mengingat apa yang terakhir terjadi, namun potongan ingatan itu terputus-putus. Lorong, lampu, rasa sesak, lalu gelap. Ibu sudah sadar. Suara lembut terdengar di sampingnya. Citra menoleh perlahan. Seorang perawat berdiri di sisi ranjang. Wajahnya ramah namun penuh kehati-hatian. Ia memeriksa monitor, lalu tersenyum kecil saat melihat Citra membuka mata. Tenang ya, Bu. Ibu di ICU. Kondisi ibu sudah lebih stabil sekarang. Kata ICU membuat dada Citra kembali terasa sempit, meski kali ini bukan karena sakit. Ia menelan ludah, mencoba mencerna kenyataan itu. Berapa lama saya di sini? Tanyanya pelan. Suaranya serak. Sejak tadi malam, jawab perawat itu. Ibu sempat kolaps di lorong. Citra memejamkan mata sebentar. Ingatan itu mulai kembali, dan bersamanya datang rasa dingin yang menjalar ke seluruh tubuh. Siapa? Ia berhenti sejenak, napasnya pendek. Yang menemukan saya? Perawat itu terdiam sesaat, seolah memilih kata-kata dengan hati-hati. Yang pertama menemukan ibu tadi malam, katanya lembut. Bagus. OB di sini. Nama itu jatuh pelan, namun menghantam keras. Jantung Citra seperti diremas. Bagus. Dalam sekejap, wajah itu muncul di benaknya. Seragam abu-abu. Kepala tertunduk. Suara pelan yang selalu berkata, "Maaf, Dok." Orang yang selama ini ia anggap tidak penting. Orang yang sering ia rendahkan dengan kata-kata. Orang yang bahkan jarang ia pandang sebagai manusia setara. Bagus. Dadanya kembali terasa sesak. Kali ini oleh rasa yang jauh lebih menyakitkan daripada sakit fisik. Malu. Bagus? Bisiknya. Hampir tidak terdengar. Perawat itu mengangguk. Kalau bukan karena dia cepat bertindak, kondisi ibu bisa jauh lebih buruk. Citra memalingkan wajah ke samping. Matanya menatap dinding putih ICU. Namun yang ia lihat bukan dinding itu. Yang ia lihat adalah potongan-potongan kenangan. Nada suaranya sendiri yang dingin. Kalimat-kalimat tajam yang ia ucapkan tanpa pikir panjang. Tatapan merendahkan yang ia anggap biasa. OB ya OB. Kerjaannya memang cuma bikin kotoran makin kotor. Kalimat itu terngiang kembali,
Kali ini terdengar jauh lebih kejam. Tenggorokannya terasa perih. Napasnya bergetar. Sesuatu menghangat di sudut matanya. Air mata. Ia tidak pernah menangis di depan orang lain. Tidak di ruang operasi. Tidak di ruang rapat. Tidak di hadapan pasien atau kolega. Ia selalu mengendalikan diri. Namun kali ini, air mata itu jatuh begitu saja. Perawat itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di sana, memberi ruang bagi Citra untuk merasakan apapun yang sedang terjadi di dalam dirinya. Citra memejamkan mata. Setetes air mata meluncur ke pelipisnya, lalu menyerap ke bantal. Dadanya naik turun perlahan, mencoba menahan isak yang mulai muncul. Untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya sendiri dari luar. Seorang dokter yang hebat, namun miskin empati. Seorang perempuan yang dihormati banyak orang, namun lupa menghormati yang paling sederhana. Dan ironisnya, orang yang ia anggap rendah itulah yang berdiri di antara dirinya dan kematian. Jika Bagus tidak mendengar suara itu, jika Bagus memilih mengabaikan, jika Bagus menyimpan dendam sekecil apapun, Citra tidak berani melanjutkan pikirannya. Air matanya kembali jatuh. Lebih banyak kali ini. Bukan tangisan keras, melainkan tangis sunyi yang penuh penyesalan. Dia, suara Citra bergetar. Di mana sekarang? Perawat tersenyum tipis. Masih di rumah sakit. Dia menunggu sampai kondisi ibu stabil. Kata menunggu membuat dada Citra semakin terasa berat. Menunggu. Setelah semua hinaan itu, Citra mengusap pipinya dengan tangan yang masih lemah. Dalam hati, sesuatu runtuh. Bukan karirnya. Bukan reputasinya. Melainkan tembok kesombongan yang selama ini ia bangun tinggi-tinggi. Dan di balik reruntuhan itu, tersisa satu kesadaran pahit namun jujur. Ia hidup hari ini bukan karena jabatan atau kepintarannya, melainkan karena kebaikan seseorang yang tak pernah ia hargai. Air mata itu terus jatuh, tanpa ia sadari. Beberapa hari setelah keluar dari ICU, Citra mulai berjalan sendiri di lorong rumah sakit. Langkahnya masih pelan. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Namun yang paling terasa bukan lelah fisik, melainkan beban di dadanya. Setiap lorong yang ia lewati terasa berbeda. Bukan karena bangunannya berubah, tetapi karena cara ia memandangnya tak lagi sama. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat orang-orang di sekelilingnya. Perawat yang berjalan cepat dengan map di tangan. Petugas kebersihan yang mengepel lantai dengan sabar. OB yang mendorong troli, menunduk, bekerja tanpa suara. Dan di ujung lorong itu, ia melihat Bagus. Bagus sedang menyapu, gerakannya tenang seperti biasa. Seragamnya sama, wajahnya sama, sikapnya pun tak berubah. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Seolah malam itu hanyalah satu tugas lain yang telah ia selesaikan, lalu ia lupakan. Namun bagi Citra, malam itu mengubah segalanya. Langkahnya terhenti. Dadanya berdegup lebih cepat. Ada dorongan kuat untuk memanggil. Namun juga ada rasa takut yang aneh. Takut ditolak. Takut diabaikan. Takut berhadapan dengan seseorang yang telah ia lukai berkali-kali. Akhirnya, ia menarik napas dalam. Mas Bagus. Suara itu pelan, nyaris tenggelam oleh suara langkah kaki dan roda troli di lorong. Namun Bagus mendengarnya. Ia berhenti menyapu. Menoleh. Matanya membesar sedikit saat menyadari siapa yang memanggilnya. Dokter Citra? Katanya refleks. Lalu buru-buru menunduk. Maaf, Dok. Kata maaf itu membuat dada Citra seperti ditusuk. Padahal kali ini, dialah yang seharusnya meminta maaf. Tidak, jangan begitu, kata Citra cepat. Suaranya terdengar berbeda. Lebih lembut. Lebih rapuh. Saya yang ingin bicara. Bagus terlihat kikuk. Tangannya masih memegang gagang sapu, seolah itu satu-satunya pegangan yang membuatnya nyaman berdiri di hadapan perempuan yang selama ini selalu berada di posisi jauh lebih tinggi darinya. Ada yang bisa saya bantu, Dok? Tanyanya sopan. Citra menelan ludah.
Kata-kata yang selama ini mudah ia ucapkan, kini terasa berat dan tersangkut di tenggorokan. Ia menatap Bagus. Benar-benar menatap. Bukan dari atas, bukan dengan dingin, melainkan dengan mata seorang manusia kepada manusia lain. "Terima kasih," katanya akhirnya. Suaranya bergetar. Bagus terdiam. "Kalau bukan karena kamu," lanjut Citra, napasnya pendek, "mungkin saya sudah tidak ada di sini sekarang." Lorong itu terasa hening sesaat. Seolah dunia memberi ruang untuk kalimat itu bergema. Bagus tersenyum kecil. Senyum yang sama seperti yang selalu ia tunjukkan. Tidak bangga. Tidak menuntut. Tidak menyimpan dendam. "Sama-sama, Dok," jawabnya tenang. "Itu sudah tugas saya." Citra menggeleng pelan. "Bukan. Itu bukan sekadar tugas." Bagus mengangkat bahu ringan. "Bagi saya, itu sudah cukup," katanya sederhana. "Sebagai manusia." Kata itu. Sebagai manusia. Bukan sebagai OB. Bukan sebagai bawahan. Bukan sebagai orang kecil. Sebagai manusia. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada semua hinaan yang pernah Citra ucapkan. Karena di dalamnya tidak ada kemarahan. Tidak ada sindiran. Tidak ada tuntutan balas. Hanya kebenaran yang telanjang. Citra merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya. Matanya kembali basah. Ia menunduk, menahan agar air mata itu tidak jatuh di hadapan Bagus. "Aku," suaranya bergetar. Ia bahkan lupa menggunakan sapaan formal. "Aku minta maaf." Bagus terkejut. Ia cepat-cepat mengibaskan tangan. "Dok, tidak perlu." "Perlu?" potong Citra pelan namun tegas. "Saya tahu. Saya sering bersikap tidak pantas. Saya sadar sekarang. Tapi, saya tahu kata maaf ini mungkin sudah terlambat." Bagus terdiam cukup lama. Lorong itu kembali sunyi. Hanya suara jauh monitor dan langkah orang berlalu lalang. Akhirnya, Bagus mengangguk pelan. "Yang penting dokter sekarang sehat," katanya. Itu saja. Tidak ada kalimat pengampunan yang dramatis. Tidak ada pelukan. Tidak ada tangisan. Hanya penerimaan sederhana. Dan justru karena itulah, penyesalan Citra terasa semakin berat. Bagus kembali menunduk, mengambil sapunya, lalu melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Seolah percakapan itu hanyalah satu jeda singkat dalam rutinitas panjang hidupnya. Citra berdiri terpaku, menatap punggung Bagus yang perlahan menjauh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari satu hal yang menyakitkan. Ada kebaikan yang tak menuntut balasan, dan justru itulah yang membuat penyesalan terasa paling dalam. Ia mungkin masih bisa memperbaiki sikapnya. Ia mungkin masih bisa belajar menghargai. Namun satu hal tak akan pernah berubah. Malam ketika nyawanya diselamatkan oleh seseorang yang dulu ia anggap tidak berarti. Dan penyesalan itu akan selalu mengikutinya. Sejak hari itu, banyak hal berubah di Rumah Sakit Permata Husada. Bukan bangunannya, bukan jadwal kerjanya, melainkan satu hal yang selama ini tak pernah dianggap penting oleh Dr. Citra Permatasari, cara memandang manusia. Nada suaranya kini berbeda. Tidak lagi tajam, tidak lagi dingin. Ia mulai menyapa perawat dengan senyum kecil. Mulai mengucapkan terima kasih pada petugas laboratorium. Mulai menatap orang-orang yang selama ini hanya ia lewati tanpa peduli. Dan perubahan itu tidak dibuat-buat. Setiap kali ia berjalan di lorong rumah sakit, ingatannya selalu kembali ke satu malam sepi, hujan deras, dan lantai dingin tempat ia tergeletak tak berdaya. Malam ketika semua jabatan, gelar, dan reputasi tak berarti apa-apa. Yang tersisa hanya satu fakta sederhana. Ia hampir mati, dan diselamatkan oleh seseorang yang selama ini ia hina. Citra mulai memahami bahwa hidup tidak pernah menilai manusia dari jas putih atau seragam lusuh. Hidup hanya melihat siapa yang memilih peduli saat orang lain pergi. Suatu pagi, ia melihat Bagus mendorong troli seperti biasa. Tak ada perubahan pada dirinya.
masih berjalan pelan, masih menunduk, masih bekerja tanpa banyak bicara. Namun kini, bagi Citra, sosok itu terasa berbeda. Bukan karena Bagus berubah, tapi karena ia akhirnya belajar melihat. "Selamat pagi, Mas Bagus," sapa Citra lembut. Bagus berhenti sejenak, tampak terkejut, lalu tersenyum kecil. "Pagi, Dok." Tak ada jarak di antara mereka kini. Tak ada atas dan bawah. Hanya dua manusia yang sama-sama bekerja di tempat yang sama. Citra melanjutkan langkahnya dengan perasaan tenang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ringan. Seolah sebagian beban di hatinya akhirnya dilepaskan. Bagus kembali mendorong troli. Tak pernah meminta pengakuan. Tak pernah menuntut balasan. Karena bagi dirinya, menolong bukan tentang siapa yang ditolong, melainkan tentang siapa dirinya sebagai manusia. Di rumah sakit itu, banyak orang menyembuhkan dengan ilmu. Namun malam itu, seseorang menyelamatkan nyawa dengan hati. Dan dari sanalah Citra belajar satu pelajaran yang akan ia bawa seumur hidupnya. Sebelum menjadi dokter, direktur, atau siapapun, kita semua adalah manusia. Karena jabatan bisa hilang, seragam bisa dilepas. Namun hati, itulah yang menentukan nilai seseorang. Jangan pernah merendahkan siapapun. Karena hidup bisa berbalik dalam sekejap. Dan orang yang kau anggap rendah hari ini bisa menjadi penyelamat hidupmu esok hari.